Informasi terlaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Dea Mita, inilah live update selengkapnya. Sebuah mobil Avanza hitam tertabrak kereta api jurusan Cibinong Nambo. Kecelakaan tepatnya terjadi di perlintasan kereta Kampung Kranji Timur, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten. Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Jumat 29 Oktober 2021 siang. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Dea Mita, inilah live update selengkapnya. Sebuah mobil Avanza hitam tertabrak kereta api jurusan Cibinong Nambo. Kecelakaan tepatnya terjadi di perlintasan kereta Kampung Kranji Timur, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mobil yang tertabrak kereta ini sampai terguling hingga beberapa meter hingga ringsek. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan Naufal Fauzi dari jurnalis dari Tribun News Bogor yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Naufal. Halo, selamat siang Dea. Novel, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi sebenarnya kejadian kecelakaan ini? Baik, bisa saya informasikan bahwa kecelakaan yang melibatkan KRL jurusan Cibinong Nambo dan mobil Avanza hitam ini terjadi pada kemarin malam tanggal 28 Oktober sekitar pukul 18.30 petang. Jadi awalnya korban ini hendak melintasi sebuah perlintasan rel, tepatnya di Kampung Kranji Timur, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, dan saat itu diduga korban ini tidak menyadari adanya KRL yang hendak melintas, sampai akhirnya korban tertabrak, kemudian terguling sekitar sampai 6 meter, bahkan setelah kejadian kondisi mobil korban ini dalam posisi terbalik dengan roda menghadap ke atas. Kondisinya pun cukup mengalami kerusakan parah mobil tersebut, bahkan salah satu roda mobil juga terlepas. Dan kejadian itu memang terjadi saat suasana di sekitar lokasi itu sepi, karena selepas maghrib kebanyakan warga yang tinggal di lokasi tersebut tengah melakukan ibadah di masjid dan juga tengah berada di rumahnya masing-masing. Demikian. Lalu Novel, untuk korban berapa jumlahnya dalam insiden kecelakaan KRL dengan mobil kali ini? Baik, untuk korban dalam kecelakaan ini jumlahnya ada 1 orang. Jadi korban ini bernama Mulyadi alias Deden, dia merupakan masih warga Ciriung atau warga sekitar. Dia mengalami luka berat berdasarkan keterangan dari pihak unit laka Polres Bogor yang melakukan penanganan kecelakaan ini. Korban ini mengalami luka berat di bagian kepala, tepatnya di bagian alis, kemudian hidung. Bahkan korban ini juga memuntahkan darah dari hidungnya, dan pasca kejadian memang langsung dirawat intensif di Rumah Sakit Bina Husada Cibinong. Demikian. Berarti korban saat ini selamat namun masih tengah dalam perawatan intensif di rumah sakit ya Novel. Lalu untuk kereta perjalanan dari KRL sendiri saat itu yang terlibat kecelakaan bagaimana? Baik, pasca kecelakaan memang kereta KRL yang terlibat kecelakaan ini sempat terhenti, namun tampaknya memang tidak begitu mengganggu perjalanan. Menurut keterangan warga, jadi pasca kecelakaan KRL tersebut berhenti selama sekitar 5 menit, kemudian kembali melanjutkan perjalanannya ke arah Nambo. Demikian. Novel, terkait adanya kecelakaan ini, apakah memang di perlintasan tersebut sering terjadi kecelakaan antara kereta dan kendaraan lain atau bagaimana? Apakah tidak ada palang kereta di sana? Baik, memang menurut warga kecelakaan di perlintasan rel Kranji Timur Cibinong ini cukup sering terjadi. Di sana memang ada
palang perlintasan kereta, namun itu juga hasil swadaya masyarakat seadanya dan itu difungsikan secara manual. Jadi warga ini memang tidak bisa, dan yang menjaga dari perlintasan palang pintu ini memang hanya warga sekitar. Jadi warga juga tidak bisa menjaga palang pintu itu setiap waktu. Dan warga memang berharap agar kedepannya memang ada bantuan dari siapapun untuk membangun palang pintu yang otomatis. Karena seperti kejadian kecelakaan kemarin, palang pintu itu memang tidak dijaga oleh warga karena warga tengah melakukan ibadah. Demikian. Baik, terima kasih rekan Naufal Fauzi untuk laporan Anda dari Bogor. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya. Moh Ujang Kurnia menyabet juara 3 pemuda pelopor tingkat nasional yang digelar Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora. Pria berusia 29 tahun ini biasa disapa Mujang mengikuti rangkaian seleksi mulai dari tingkat kota, provinsi, hingga nasional. Selain Mujang, ternyata ada 2 lagi perwakilan dari Banten yang masuk ke tingkat nasional. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis dari Tribun Banten, ada Milda Niati yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Milda. Halo rekan Dea dan Tribuners, ya. Rekan Milda, berdasarkan informasi yang sudah Anda dapatkan, bagaimana bisa Anda ceritakan terkait sosok M. Ujang Kurnia ini? Ya, sosok M. Ujang Kurnia ini dia adalah pemuda kelahiran dari Lebak, usianya 29 tahun dan saat ini dia adalah salah satu pendiri dari Rumah Prestasi di Tak-Takan yang dia dirikan pada tahun 2018. Nah, kontribusi yang dia lakukan sejak itu yaitu memberikan motivasi, kemudian dukungan kepada para mahasiswa atau misalkan siswa yang mereka masih duduk di bangku SMA. Nah, Ujang bersama dengan rekan yang lainnya dia keliling ke pelosok Banten untuk memberikan motivasi agar para siswa nanti yang setelah lulus SMA mereka bisa kuliah walaupun dengan keterbatasan dana yang ada. Namun Ujang juga memberikan solusi terkait para siswa yang memang mau melanjutkan kuliah, dia memberikan pencerahan. Selain itu juga dia memberikan pengarahan bahwasanya ada beasiswa, kemudian ada KIP yang bisa diakses oleh para siswa. Selain itu di Rumah Prestasi juga dia menyediakan beasiswa gratis selama 2 tahun dengan syarat para siswa itu bisa mampu atau mau menghafal Al-Quran seperti itu. Selain itu juga bagi siswa yang sudah lulus di Rumah Prestasi itu selain diberikan motivasi, kemudian dibekali dengan skill, dia juga bisa mengembangkan kemampuannya untuk berprestasi. Begitu rekan Dea. Oke, lalu apa sebenarnya yang membuat Ujang ini bisa mendapatkan juara di event nasional dari Kemenpora ini dan bagaimana dengan harapannya, Milda? Ya, yang membuat Ujang mendapat gelar juara yaitu karena kontribusi atau kepeloporannya di bidang sosial, agama dan budaya yang telah dilakukannya sejak tahun 2018 sampai saat ini, sehingga dari kepeloporan itu dia mendaftar dan menyabet juara 3 dalam ajang pemuda pelopor yang diselenggarakan oleh Kemenpora RI. Selain itu juga dari situ Ujang berharap bahwasanya dengan dia mendapatkan juara 3, dia berharap semoga pemerintah bisa lebih aware terhadap pendidikan, kemudian dia juga bisa mengembangkan rumah prestasi yang ia dirikan bersama dengan istrinya tersebut. Begitu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Milda untuk informasi yang Anda laporkan. Selamat bertugas kembali. Ya, terima kasih. Kita beralih ke Papua. Ratusan sopir rental yang tergabung dalam bidang transportasi lintas Papua demo menuntut kejelasan pembayaran jasanya selama PON ke-20 di Papua. Mereka sudah dijanjikan akan dilunasi pembayarannya setelah penutupan PON. Namun hingga saat ini janji itu belum juga ditunaikan. Informasinya akan disampaikan oleh rekan wartawan Tribun Papua. Ada Hendrik Rewapatara yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Hendrik. Halo, selamat sore waktu Papua untuk rekan Dea dan juga Tribuners. Bisa Anda jelaskan berapa jumlah sopir yang belum menerima pembayaran ini hingga mereka melakukan aksi demo?
Oke, rekan Dea, terima kasih. Dari hasil wawancara bersama koordinator supir yang melakukan aksi, Jonas Serpara, ia menceritakan bahwa mereka dari koordinator lintas bidang transportasi sebanyak 524 yang belum terbayar, padahal mereka ini sudah melayani para atlet, juri maupun wasit pada saat PON 20 diselenggarakan. Begitu rekan Dea. Apakah sudah ada langkah-langkah yang mereka tempuh guna mendapatkan titik terang dari hal ini? Ya rekan Dea, untuk update saja informasi semalam saya sempat komunikasi dengan si Jonas. Ia menyampaikan bahwa pihaknya sedang difasilitasi oleh Polsek Jayapura Selatan, di mana mereka akan menjalin kerjasama untuk mempertemukan antara koordinator dan juga para supir ini untuk melakukan mediasi untuk menemukan titik terang. Begitu rekan Dea. Lalu bagaimana? Apakah sudah ada respons dari pihak PB PON terkait adanya aksi para supir rental yang ikut dalam menyukseskan gelaran PON ke-20 di Papua? Hendrik. Iya, untuk informasi bahwa untuk sampai saat ini belum ada respon dari pihak PB PON. Yang pasti mereka akan terus menuntut dan menunggu untuk hasil dari PB PON bagaimana kejelasan terkait pembayaran mereka. Dan sedikit informasi tambahannya rekan Dea bahwa tadi sempat ada sedikit kekacauan atau terjadi penuntutan juga oleh relawan PON di kantor otonom Kota Raja terkait upah selama mereka bekerja sebagai relawan PON. Dan sampai saat ini Ketua SDM PB PON sedang bertemu dengan mereka maupun Kapolsek Abepura sedang bertemu dengan tim atau relawan PON di kantor otonom. Begitu rekan Dea. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan wawancara rekan Hendrik bersama koordinator aksi demo ada Jonas Serpara. Berikut selengkapnya. Tuntutan ini ada hasil tuntutan ini karena kenapa? Kami sudah melayani atlet, wasit juri, dan pokoknya mensukseskan PON. Tapi kami dijanji-janji 2 minggu lebih. Janji mereka setelah penutupan PON kami akan dilunasi pembayaran driver. Tapi tidak ada pembayaran ini. Kami tuntut hak kami. Itu saja. Kami tidak mau panjang lebar, mereka sudah janji. Kita dipimpongkan di sini. Di sini bilang ke PB PON bilang ke sini. Kami dipimpong di sini. Kami bingung mau bicara ke siapa lagi. Akhirnya kami buat aksi seperti ini. Biar semua tahu bahwa PB PON sukses, ternyata di bawah-bawah tidak sukses. Kita hancur. Saya driver 17 hari. Ada 20 hari, ada yang 25 hari, banyak. Untuk kakak dong. Di kontrak itu 22 hari. Per harinya 900.000. 24 hari. Per harinya 900.000. Tapi itu sudah dipotong. Dipotong terus. Kita tidak tahu pembayaran kita seberapa, tapi itu dipotong. Dari 900 dipotong. Alasan biaya PPH, PPN, operasional dan admin. Padahal dalam kontrak dinyatakan PPH, PPN ditanggung pihak kedua yaitu perusahaan. Itu. Kenapa ada yang menang tender kalau tidak dibayar? Kita mobil pribadi, ya kontrak langsung. Kita ya. Untuk kakak dong yang belum sudah dijanjikan ada berapa banyak ini? Sekitar banyak sekali, 500-an lebih. 1.000 lebih. 1.000 ini. Sudah dibayar. 500. Ya. Bilangnya dibayar dia. Tapi dari kota yang lain Pak, yang dibayar. Yang sudah dibayar itu hanya VVIP. Yang kami kelas 8 dan lain-lain belum dibayar. Dari Avanza belum. kabupaten tidak ada yang dibayar. Yang dibayar Seorang warga Tangerang melaporkan Lurah Duri Kepa, Marhali, ke pihak kepolisian. Laporan ini terkait dugaan penipuan atau juga penggelapan dana senilai ratusan juta rupiah. Kasus dugaan penggelapan uang ini sempat dibantah langsung oleh Marhali. Dan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kasus ini, sudah ada rekan kami, wartawan dari Tribun Jakarta, Dionysius Arya, yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo Dion. Iya, halo Dea. Bagaimana kronologi kasus ini, bisa Anda informasikan detailnya? Iya Dea, jadi kasus ini bermula pada bulan Mei 2021 lalu. Saat itu Bendahara Kelurahan Duri Kepa, Devi Ambarwati, ini meminjam sejumlah uang kepada warga Tangerang bernama Sandra. Saat itu Devi mengatakan uang tersebut akan digunakan untuk membayar honor RT RW dan melunasi hutang-hutang atas nama
Kelurahan Duri Kepa. Saat itu juga Dewi mengatakan bahwa proses peminjaman ini diketahui oleh Lurah Duri Kepa, yaitu Marhali. Sandra pun menyanggupinya dan mentransfer uang tersebut secara bertahap menuju ke rekening Kelurahan Duri Kepa, dan ada juga beberapa yang langsung ditransfer ke pihak RT RW. Namun setelah selang 5 bulan kemudian, sejak bulan Mei lalu hingga Oktober kemarin, hingga Oktober ini, ternyata pihak Kelurahan Duri Kepa belum membayar kembali peminjaman tersebut, sehingga Sandra memutuskan untuk melaporkan Lurah Duri Kepa, yaitu Marhali, kepada pihak kepolisian. Total kerugian yang dialami Sandra ini mencapai 264,5 juta rupiah. Begitu, Dea. Oke, lalu terkait dari tanggapan Lurah yang informasinya tadi juga sudah saya sebutkan bahwa Marhali ini sempat membantah terkait tuduhan itu, bagaimana? Ya, jadi Lurah Marhali sendiri mengaku kaget bahwa namanya dicatut dalam proses peminjaman ini, dan ia mengatakan bahwa proses peminjaman ini dilakukan oleh sang bendahara atas nama kelurahan untuk memenuhi kebutuhan si bendaharanya itu sendiri. Dari keterangan Marhali juga Tribun Jakarta mendapatkan informasi bahwa ternyata sang bendahara sudah sebulan terakhir ini, sejak 3 September lalu, tidak datang ke kantor kelurahan. Padahal sang bendahara sudah dipanggil oleh Lurah Marhali sebanyak 3 kali untuk dimintai keterangan terkait peminjaman tersebut. Namun setiap kali dilayangkan surat kepada sang bendahara, bendahara itu membalasnya dengan surat sakit. Demikian, Dea. Oke, lalu reaksi dari Pemprov DKI terkait hal ini bagaimana? Dan juga apakah DPRD turut berkomentar soal kasus ini juga, Dion? Ya, jadi Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sendiri mengaku Pemprov DKI Jakarta belum mengetahui secara pasti kronologi kasus ini. Untuk itu, dia sedang ingin memeriksa kedua orang saksi, yaitu sang lurah dan juga bendahara Kelurahan Duri Kepa. Walau demikian, Riza mengatakan ingin agar kasus ini diselesaikan secara baik-baik. Sementara itu, Ketua DPRD jadi sementara itu Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono meminta agar pihak inspektorat turun tangan memeriksa lurah dan bendahara karena ada dugaan penyelewengan dana di Kelurahan Duri Kepa ini. Sebab Kelurahan Duri Kepa seharusnya sudah memiliki alokasi anggaran untuk biaya operasionalnya, termasuk untuk membiayai RT RW. Hal ini juga diamini oleh Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiono yang meminta agar lurah dan bendahara ini dinonaktifkan untuk sementara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Begitu, Dea. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan rekan Dion sempat meminta keterangan dari Lurah Duri Kepa dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta atas kasus ini. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Kami sedang mengkoordinasikan permasalahan ini dengan SKPD terkait sehingga dapat diketahui secara jelas duduk permasalahannya. Insya Allah kita akan carikan solusi yang terbaik bagi semuanya sehingga baik bagi semua. Saya ini kan lurahnya, mesti lapor dulu dong. Ini nggak ada laporan. Itu kan seperti itu. Tidak ada laporan. Pak, sampai saat ini Bapak pernah hubungi bendahara Bapak terkait ini nggak, Pak? Ya itu yang saya bilang. Oh, itu yang saya bilang, saya undang sampai 3 kali, kan banyak yang mau dibicarakan kan. Tapi belum sempat membicarakan soal ini. Belum, karena ini kan baru-baru saja nih. Baru Oktober ini. Oh, berarti sebenarnya belum ada pernyataan resmi dari dia soal ini, Pak ya? Soal hutang-hutangan ini belum pernah. Setelah viral, Pak, apakah Bapak ada usaha menghubungi yang bersangkutan dengan telepon atau nyamperin ke rumahnya gitu, Pak? Siapa nih? Si bendaharanya. Bendahara dari awal sebelum kejadian ini juga yang kaitan dengan RTRW, saya sudah pernah ke rumahnya, tapi sama sekali nggak keluar dari rumah. Dari saya datang sampai saya pulang, saya kan nunggu sama sekali. Dan keluar suaminya pada saat itu. Tapi dia ada di rumah, Pak? Ada di rumah. Alasannya apa? Mau keluar? Katanya sekali lagi alasannya itu sakit. Tapi kalaupun sakit, paling tidak
Saya bukan dihormati sebagai pimpinan ya. Saya datang ke rumah ini ya salaman aja saya. Iya. Habis salaman Pak, mohon maaf saya dari kurang sehat, udah misalnya saya. Iya. Ini kan sama sekali nggak pernah. Kapan itu Pak? Udah lama itu Pak. Mungkin ada Pas waktunya Pak. hampir di rumah beliau. Kita beralih ke Sulawesi Barat, Tribuners. Kasus dugaan kecurangan pada seleksi kompetensi dasar atau SKD CPNS 2021 di Sulbar masih terus bergulir. Saat ini pihak Badan Kepegawaian Negara atau BKN masih terus melakukan penyidikan terkait dugaan kecurangan CPNS 2021. Adapun tim penyidikan dibentuk merupakan gabungan dari berbagai instansi. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan Hablu Hambali, jurnalis dari Tribun Sulbar yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Hablu. Halo rekan Dea dan Tribuner. Ya, bisa Anda informasikan berdasarkan yang sudah Anda dapatkan di lapangan, berapa peserta yang diduga melakukan kecurangan CPNS ini? Ya, berdasarkan surat edaran yang tersebar yang ditujukan oleh Kemenpan RB, bahwa di Sulawesi Barat sendiri itu ada 2 titik lokasi yang diduga adanya kecurangan pelaksanaan CPNS 2021. Titik pertama itu berada di Pemprov Sulbar, di gedung PKK Sulbar ini, dan titik kedua itu berada di Kabupaten Mamasa. Nah, untuk jumlah peserta yang diduga melakukan kecurangan ini sekitar 40 orang untuk di Pemprov Sulbar, dan Kabupaten Mamasa ada 19 orang, sehingga jumlahnya itu 59 orang. Saat ini, rekan Dea dan Tribuners manapun Anda berada, dapat saya informasikan bahwa tim dari BKN itu sendiri sementara melakukan penyidikan, dan pihak BKD Sulbar sendiri melalui perintah Gubernur Sulawesi Barat telah melaporkan kejadian ini ke Polda Sulawesi Barat untuk memastikan siapa dan peran yang terlibat dalam kecurangan ini. Demikian dia. Oke, Hablu. Lalu sejauh mana perkembangan dari penyidikan itu? Apakah sudah ada informasi terkininya? Dan bagaimana dengan respons dari pihak BKN dan juga Pemprov Sulbar terkait adanya dugaan kecurangan di tes SKD CPNS kali ini? Ya, untuk BKN sendiri saat ini sementara dalam penyelidikan, di mana satu komputer yang diduga terdapat aplikasi remote Soho Assist ini yang sementara dikirim ke Kangrek BKN regional yang menjadi alat bukti yang sudah disita oleh aplikasinya ini sudah diambil oleh pihak BKN, tim BKN itu sendiri. Sedangkan untuk penyelidikan dilakukan Polda Sulawesi Barat itu sementara menerima laporan dari BKD Sulbar melalui dan saat ini Polda Sulbar sementara melakukan penyelidikan, dan minggu depan akan memanggil para instansi yang terlibat dalam pelaksanaan CPNS 2021 di Sulawesi Barat ini. Dan untuk respon Pemprov Sulbar sendiri, rekan Dia, bahwa Pemprov sangat mendukung dengan adanya bantuan dari Polda untuk melakukan penyelidikan agar kasus ini bisa terbuka dengan adanya temuan siapa-siapa saja yang terlibat dalam kecurangan ini. Dan adapun Pemprov menegaskan bahwa jika salah satu staf Pemprov maupun BKD yang terlibat akan ditindak tegas dan kemungkinan akan disanksi, yaitu pemberhentian. Demikian dia. Oke, baik Tribuners, rekan Hablu juga sempat melakukan wawancara terkait hal ini bersama Muhammad Idris selaku Sekprov Sulbar dan juga Jais Kepala UPT BKN Mamuju. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Berdasarkan press release Menpan yang telah dikeluarkan oleh Menpan kemarin, tanggal berapa kemarin ini? 23. Berapa itu? Berdasarkan press release Menpan kemarin, di situ kan dicantumkan di tiap lokasi Sulbar dengan daerah-daerah lain, ada kayak Lu, Buol, Enrekang, ada beberapa yang termasuk di Sulawesi Barat ini yang dipatut diduga ada kecurigaan menurut press release Menpan. Jadi sampai saat ini kami pun selaku panitia BKN dan panitia instansi daerah di lokasi gedung PKK tersebut belum menerima konfirmasi hasil yang disampaikan oleh
BKN pusat karena kami semua pelaksana lapangan yang ada di daerah. Dan benar bahwa ada satu komputer yang dibawa ke Makassar yang punya nilai tertinggi itu sesuai dengan Presiden Menpan itu telah kami kembalikan ke pemerintah daerah setempat dan hasilnya tidak disampaikan kami tapi langsung mungkin di BKN pusat karena memerintahkan BSSN dan BPPT itu untuk menguji forensik adalah BKN pusat. Jadi ujian itu tidak dilaksanakan di sini Pak ya, tapi dilaksanakan mandiri Pak. Ujian untuk Tilok gedung PKK itu ada 3 kabupaten, Mamuju, Pasangkayu dan Provinsi Sulawesi Barat. Di Tilok mandiri instansi di gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat. Ya, ini kan kriminal ya, kemungkinan kriminal karena kalau saya lihat jumlahnya banyak. Jadi berarti ada proses yang memang sudah dirancang oleh pihak tertentu atau oknum yang ingin memfasilitasi oleh calon-calon CPNS itu dengan model yang mereka lakukan seperti yang Anda lihat hasilnya itu. Nah, dan ini kemarin sudah saya perintahkan Kepala BKD untuk menyampaikan laporan ini ke pihak berwajib dan sudah ditindaklanjuti. Ya Pak, saat ini sementara penyelidikan oleh Polda Kak, dukungan Pemprov Kak? Ya, pokoknya kita dari pemerintah Pak Gubernur kemarin sudah sampaikan, pokoknya diurus sampai akhirnya ketahuan siapa sebetulnya ini sumber masalah. Ya, karena ini kan kita tidak mau merekrut pegawai negeri yang sudah mulai dari awal sudah curang. Coba betul Pak. Kalau ada staf yang terlibat Pak? Kalau ada ditemukan dalam prosesnya itu ada keterlibatan panitia penyelenggara ya udah harus dilaporkan juga. Dan itu jelas sanksinya bagi mereka. Kalau dia melakukan kerjasama ya itu berarti pelanggaran berat dan konsekuensinya resikonya pemberhentian juga. Tribuners, kami masih akan kembali seusai jeda berikut, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap bahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap bahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya
perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang, itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang, itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Kita menuju ke kabar berikutnya. Kasus penganiayaan terhadap salah seorang karyawan Kopitiam 212 berinisial ZD, 51 tahun di kawasan Mitra Jaya, Kota Batam, menjadi atensi serius bagi pihak kepolisian daerah Kepulauan Riau. Sebelumnya diketahui video yang menggambarkan penganiayaan terhadap ZD ini viral di media sosial Instagram pada 25 Oktober 2021 lalu. Kini kasus masih dalam proses pengembangan oleh tim penyidik dan informasi lengkapnya dan juga terupdate-nya terkait hal ini akan disampaikan rekan Noven Simanjuntak dari Tribun Batam yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Noven. Ya, halo, selamat siang, Dea. Rekan Noven, bisa Anda informasikan apakah sudah diketahui terkait motif yang mendasari pelaku ini menganiaya korban? Ya, baik Tribuners dan juga Dea, dari konferensi pers yang digelar pada waktu kemarin, tepatnya di hari Kamis 27 Oktober 2021 di Mapolresta Barelang, Kota Batam, berdasarkan keterangan dari Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Harry Goldenheart, dia menerangkan bahwa motif daripada tindak pidana penganiayaan kepada korban
ZD ini di Kopitiam 212 dikarenakan adanya hal hutang piutang. Nah, kemudian dijelaskan kembali bahwa memang pelaku dan juga beberapa orang yang datang ke lokasi itu sebenarnya sudah cukup berulang kali mendatangi ke lokasi, dan pada saat itu memang korban seolah tidak menginginkan kehadiran mereka pada saat itu, sehingga terjadilah tindakan penganiayaan kepada korban yang didasari motifnya ialah hutang piutang yang saat ini juga masih didalami oleh tim penyidik gabungan dari Polresta Barelang dan juga Polda Kepri. Begitu, Dea. Oke, Noven. Lalu terkait kasus penganiayaan ini, sudah ada berapa orang yang diamankan dan diperiksa oleh penyidik? Apakah juga kemungkinan nanti akan bertambah lagi mereka? Ya, baik Tribuners dan juga Dea. Kembali disampaikan oleh Kabid Humas Polda Kepri, Bapak Hari Goldenheart, bahwa untuk saat ini pihaknya ataupun tim penyelidik sudah memeriksa sebanyak 14 saksi yang 10 diantaranya telah diamankan dan sedang dalam proses pemeriksaan. Nah, 1 di antara 10 itu merupakan pelaku AR yang sudah ditetapkan sebagai pelaku utama dalam aksi tindak pidana penganiayaan tersebut. Nah, kemudian Kombes Pol Hari juga menjelaskan bahwa dari pasal yang dikenakan dan juga dalam pendalaman ataupun pemeriksaan tim penyidik berkemungkinan bahwa masih akan ada beberapa orang yang akan ditetapkan sebagai tersangka dari tindak pidana penganiayaan kepada korban karyawan Kopitiam 212 tersebut. Begitu, rekan Dea. Oke, lalu bagaimana akhirnya ini, Noven, kasus ini menjadi atensi pihak Polda Kepulauan Riau? Ya, baik Tribuners dan juga Dea, dari keterangan konferensi pers juga disampaikan bahwa memang hal ini menjadi atensi dari Kepolisian Daerah Kepulauan Riau karena informasi ini telah beredar dan viral di media sosial pada tanggal 25 Oktober yang lalu dan juga diterangkan kembali oleh Kabid Humas Polda Kepri sebagaimana ketika hal ini sudah viral ternyata ini juga memberikan banyak saran dan masukan daripada masyarakat terhadap tindakan aksi penganiayaan tersebut. Nah, kemudian pada saat itu juga langsung diperiksa ataupun langsung dilakukan olah TKP oleh Polsek Batam Kota dan juga pemeriksaan beberapa saksi serta meminta hasil visum et repertum dari korban. Nah, Kombes Pol juga menegaskan bahwa manakala setiap kasus tindak pidana itu sangatlah berbeda dari beberapa kasus-kasus pidana lainnya. Itu tergantung daripada dinamika lingkungan yang dialami oleh tim penyidik. Seperti itu, rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Noven Simanjuntak melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Selamat bertugas kembali. Dari 10 orang yang diamankan ini, mereka diamankan di wilayah seputaran Bekong, Kota Batam. Dan di antara 10 orang ini, termasuk di antaranya salah satu tersangka, satu orang tersangka yang dari hasil pemeriksaan penyelidikan pihak penyidik dan dari hasil keterangan visum et repertum diduga kuat sebagai pelaku utama yang melakukan penganiayaan, yaitu saudara AR. Sementara 9 orang lainnya yang turut diamankan bersama tersangka utama ini saat ini masih dilakukan pemeriksaan sebagai saksi untuk mengetahui peran dari masing-masing orang tersebut. Sebagaimana yang kami sampaikan sebelumnya dan Bapak Kapolda sampaikan sebelumnya bahwa kasus ini berawal dari viralnya
kasus ini rekan-rekan media perlu ketahui bahwa pada saat kasus ini dilaporkan, pihak penyidik dari Polresta Barelang dan Polsek Batang Kota telah melakukan langkah-langkah penyelidikan, diawali dengan mendatangi TKP, kemudian melakukan pemeriksaan awal saksi-saksi, termasuk juga meminta keterangan ahli terkait dengan visum et repertum yang dimintakan atas nama korban. Puluhan anggota perguruan silat diamankan oleh Subdit 3 Jatanras Ditreskrim Polda Jawa Timur. Mereka terlibat aksi tindakan kekerasan yang mengancam keselamatan orang lain di sejumlah daerah di Jawa Timur. Aksi tindakan kekerasan yang dilakukan mereka ini berlangsung dalam kurun waktu bulan September hingga Oktober 2021. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan wartawan Tribun Jatim. Ada Luhur Pambudi yang kini sudah siap dengan laporan lengkapnya. Halo rekan Luhur. Halo Dea, selamat siang. Bisa Anda informasikan berapa jumlah detailnya anggota perguruan silat yang diamankan dan dari berapa TKP juga mereka diamankan, Luhur? Oke, jumlah keseluruhan dari anggota perguruan silat yang diamankan oleh Polda Jatim beserta gabungan beberapa satuan reskrim Polres yang ada di jajaran Polda Jatim ada 72 orang ya. Jadi dari 72 orang itu 53 orang diantaranya berusia dewasa dan kemudian 19 orang diantaranya masih berusia di bawah umur atau biasa disebut dalam konstruksi hukum adalah anak berhadapan dengan hukum. Dan mereka diamankan dari 22 tempat kejadian perkara yang tersebar di 8 Polres yang ada di Jawa Timur, dan yang terbanyak adalah berasal dari Polres Nganjuk yang mereka berhasil mengamankan dari 4 tempat kejadian perkara dan berhasil mengamankan sekitar 14 orang, cukup banyak ketimbang Polres-Polres yang ada yang lainnya yang kemudian menyetorkan sejumlah tersangka pelaku kekerasan yang diamankan dari seluruh daerah di Jawa Timur, semacam itu deh. Oke, lalu barang bukti apa saja yang ikut diamankan bersama mereka pelaku kekerasan ini dan apa saja barang bukti itu? Oke, untuk barang buktinya sangat beragam, jadi ada selain benda tumpul seperti balok kayu, kemudian kursi, helm, ada batu juga ternyata didapati sebuah martil dan kemudian senjata tajam berupa pisau. Dan tidak ditemukan senjata api. Hasil proses penyelidikan dari 8 satuan reskrim yang ada di Polda Jawa Timur yang melakukan penangkapan terhadap anggota perguruan silat yang terbukti melakukan tindakan onar dan yang terbilang meresahkan masyarakat ketika itu. Insiden tersebut sebenarnya sudah cukup viral beberapa minggu atau bulan yang lalu, dan ini adalah suatu bentuk tindakan tegas yang diupayakan oleh Polda Jatim bekerjasama dengan Polres-Polres, di mana aduan laporan terhadap tindakan kekerasan yang begitu membuat onar atau mengacaukan keamanan dan ketertiban itu dilaporkan oleh masyarakat. Semacam itu deh. Oke, Luhur, terkait adanya pelaku kekerasan yang masih merupakan anak di bawah umur ini, bagaimana dengan proses hukum mereka? Untuk proses hukum bagi para pelaku yang terkategori usia di bawah umur atau disebut dalam konstruksi hukumnya adalah anak berhadapan atau anak berkonflik dengan hukum, itu dari pihak Polda Jatim tetap akan melakukan mekanisme restoratif justice terhadap yang itu menimbang dari segi aspek perkembang tumbuh kembang dari si anak tersebut. Dan pihak kepolisian tetap akan menggunakan pasal 19 dan pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Jadi para tersangka yang terkategori ABH ini tidak dilakukan penahanan dan tidak dilakukan pers rilis. Jadi mereka tidak dilibatkan untuk press rilis, tapi tetap akan dilakukan semacam edukasi. Kemudian mereka akan dititipkan sementara pada lembaga resmi negara ataupun lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah daerah di masing-masing tempat kejadian perkara untuk dilakukan pembinaan semacam itu. Ya. Oke, terkait adanya banyak ini ya pelaku kekerasan dari anggota perguruan silat ini, bagaimana siasat Polda Jatim untuk menekan kasus seperti ini lantaran juga disebut terus terjadi tiap tahunnya? Oke, sebenarnya kasuistik kekerasan atau tindak kriminalitas yang ternyata ketika diusut adalah pelakunya adalah oknum dari anggota perguruan silat sendiri sudah terjadi hampir tiap tahun dia, bahkan sejak tahun 2016 sendiri Polda Jatim sudah punya catatan cukup banyak untuk melakukan penindakan atau
memonitoring fenomena atau mungkin kasuistik yang begitu secara periodik terjadi, yakni kekerasan diakomodir atau dilakukan oleh pihak oknum anggota perguruan silat ini. Dan dari pihak Polda Jatim sebenarnya sudah sangat lama, bahkan kita bisa melihat sejak 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu sudah menerapkan aturan atau mekanisme penegakan hukum yang begitu tegas, yakni bahwasanya ketika didapati suatu bentuk insiden keonaran yang dilakukan oleh dan itu terbukti adalah anggota perguruan silat, maka si pimpinan atau ketua dari perguruan silat itu akan dilakukan penindakan tegas, entah itu berupa sanksi administrasi atau sanksi pidana yang itu benar-benar sesuai dengan aturan prosedur perundang-undangan yang berlaku. Artinya memang pihak Polda Jatim akan selalu berupaya untuk menggantang fenomena kekerasan ini yang cukup sering terjadi dari segala aspek, mulai dari edukasi dan mengajak para semua elemen perguruan tinggi ini untuk bergotong royong dalam menjaga keamanan dan ketertiban, termasuk juga melakukan penindakan hukum terhadap oknum-oknum yang masih didapati dan terbukti secara hukum melakukan tindakan keonaran, dan itu terbukti melakukan semacam upaya yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Semacam itu deh. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan keterangan dari Kombes Pol Gatot Repli Handoko, Kabid Humas Polda Jawa Timur yang sudah berhasil didapatkan oleh rekan Luhur. Motif pelaku adalah seperti yang rekan-rekan lihat di depan, para tersangka ini adalah merupakan anggota dari berbagai perkumpulan pencaksilat yang ada di wilayah hukum Polda Jawa Timur yang melakukan tindakan kekerasan, terutamanya terhadap masyarakat. Akan jelas adalah pasal 170 KUHP dengan ancaman pidana penjara 8 tahun. Kalau yang menyebabkan meninggal orang itu hanya bisa seumur hidup. Tidak akan memberikan ruang kepada pelaku kekerasan baik terhadap barang. Oleh karenanya, Polda Jatim akan melakukan penindakan secara hukum yang tegas, termasuk pada para ketua perguruan silat yang anggotanya terlibat untuk dimintakan pertanggungjawaban secara hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian merujuk pada ketentuan pasal 19 dan pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak kepada tersangka yang masih di bawah umur itu dikenakan penindakan sesuai dengan aturan hukum yang ada. Ya. Jadi yang usaha anak tidak dilakukan penahanan, tapi prosesnya tetap. Informasi berikutnya masih datang dari kawasan Jawa Timur, Tribuners. Sepanjang tahun 2021, sejumlah aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumeneb mendapatkan sanksi penundaan pangkat. Selain penundaan pangkat, bagi mereka yang melakukan pelanggaran berat, bahkan diberhentikan secara tidak terhormat. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan wartawan dari Tribun Madura, ada Ali Hafidz Syabana yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Halo Hafidz. Halo, siap. Ya deh. Hafidz, bisa Anda informasikan berapa detailnya totalnya ASN Pemkab yang diberi sanksi selama tahun 2021 ini? Baik, dari Sumeneb melaporkan yang tercatat sepanjang 2021 untuk ASN yang diberikan sanksi, yakni tercatat ada 8 ASN yang diberikan sanksi, ini dari BKPSDM Kabupaten Sumeneb. Oke, Hafidz, lalu? Baik. Dari 8 ASN ini, oknum ASN yang nakal diberi sanksi oleh BKPSDM Kabupaten Sumeneb ini, 5 diantaranya dicopot atau dipecat tidak hormat.
Oke, Hafid, apa alasannya sehingga ada 5 oknum pegawai Pemkab ini diberikan sanksi yang berujung pemecatan tidak terhormat ini? Baik, Kabid Penilaian Kinerja dan Penghargaan BKPSDM Kabupaten Sumeneb, yakni Linda Mardiana mengatakan bahwa dari 8, 5 diantaranya yang dicopot atau dipecat tidak hormat ini karena melakukan tindakan atau pelanggaran, yakni berhubungan bersama istri sahnya ini selama 16 tahun. Ini diketahui setelah dilakukan penyelidikan dari tim BKPS Kabupaten juga diketahui dengan bolosnya tanggung jawab sebagai ASN di lingkungan Kabupaten Sumeneb. Dari 8 ASN ini dari berbagai dinas, tidak hanya satu dinas, tapi dari berbagai dinas. Sementara di Kabupaten Sumeneb ini terdiri dari daratan dan kepulauan. Ada ASN yang ditugaskan di kepulauan dan juga ada ASN yang ditugaskan di daratan. Baik ya. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Madura, Ali Hafiz, untuk laporan Anda dari Sumeneb. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke kabar berikutnya. Sebanyak 14 TI Sebu di lokasi tambang 23 Surya Timur, Sungai Liat, Bangka dirazia oleh tim Satpol PP Kabupaten Bangka. Lokasi tersebut diketahui merupakan lahan atau aset milik Pemkab Bangka yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka. Selain itu, lokasi lahan seluas kurang lebih 21 hektar tersebut direncanakan akan dijadikan sport center. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan Arya Bima Mahendra, jurnalis Bangka Pos yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Arya. Ya, halo rekan Dea. Bisa Anda informasikan apa sebenarnya latar belakang dilakukannya razia ini? Ya, pertama-tama perlu saya jelaskan terlebih dahulu Dea bahwa tepatnya kemarin hari Kamis tanggal 28 Oktober tahun 2021 telah dilakukan razia oleh tim Satpol PP Kabupaten Bangka di salah satu tambang inkonvensional ilegal ataupun tambang timah ilegal yang berada di lokasi tambang 23 yang lokasinya berada tepat di belakang Gor Sang Depati di Kelurahan Surya Timur, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Nah, diketahui bahwa latar belakang dilakukan razia tersebut karena memang tempat penambangan ilegal tersebut dilakukan di lahan ataupun di aset milik pemerintah Kabupaten Bangka, yang mana memang lahan seluas 21 hektar tersebut berada di naungan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka. Untuk informasi lebih lanjut, lahan tersebut direncanakan akan dijadikan sebagai sport center, yang mana nantinya akan dibuat sebagai tempat lapangan tembak dan lapangan panahan serta lain sebagainya. Oleh karena itu, tim Satpol PP Kabupaten Bangka menertibkan sejumlah tambang ilegal sebanyak 14 unit yang ada di lokasi tersebut, sehingga diharapkan untuk tidak merusak lingkungan yang nantinya akan dijadikan sport center tersebut. Seperti itu, rekan Dia. Oke, saat razia tersebut, apa tindakan yang dilakukan oleh tim Satpol PP dan bagaimana dengan respons masyarakat atau penambang saat dirazia? Oke, ya perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa untuk razia yang dilakukan pada hari Kamis kemarin itu dipimpin oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat Bapak Sukma Aditya dan Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Bapak Ahmad Fauzi yang merupakan anggota Satpol PP Kabupaten Bangka. Sukma Aditya menyebutkan bahwa saat proses pelaksanaan ataupun peraziaan di lokasi tersebut dilakukan secara persuasif, di mana memang beberapa hari sebelumnya tim Satpol PP Kabupaten Bangka sudah sempat mewanti-wanti ataupun memberikan nasihat kepada para penambang di lokasi tersebut untuk segera menyetop aktivitas penambangan ilegal di sana. Sementara itu pada saat dilakukan razia kemarin itu berjalan sangat lancar, di mana memang masyarakat ataupun penambang di sana berlaku sangat kooperatif, yang mana mereka sendiri nanti berencana akan berinisiatif untuk meninggalkan lokasi tambang tersebut secepat mungkin. Seperti itu, rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Arya Bima Mahendra melaporkan dari Bangka. Kita kembali ke kabar berikutnya.
Ada kabar baik untuk masyarakat Kabupaten Musirawas atau Mura, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Objek wisata Desa Wisata Tematik atau Dewita Sri Mulyo Edu Park di Kecamatan Suku Tengah, Lakitan, Ulu Terawas siap beroperasi kembali. Sebelumnya objek wisata ini ditutup lantaran pandemi COVID-19. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis dari Tribun Sumsel, ada Eko Hepronis yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Eko. Halo. Oke, Eko, setelah sempat ditutup beberapa waktu lantaran pandemi COVID-19 ini, kapan rencananya objek wisata Desa Wisata Tematik Sri Mulyo Edu Park di Kecamatan Suku Tengah, Lakitan ini dibuka kembali untuk umum? Oke deh, dapat kami kabarkan untuk objek wisata tematik Desa Sri Mulyo ini akan beroperasi kembali rencananya pada akhir Oktober mendatang atau paling lambat bulan Desember mendatang. Objek wisata ini sempat tutup selama pandemi COVID-19, mulai akhir tahun 2019 lalu, hampir kurang lebih selama 2 tahun. Dan rencananya oleh pihak pengelola kemarin akan dibuka kembali pada bulan Oktober mendatang dan paling lambat bulan 12 mendatang. Seperti itu. Oke, Eko, berdasarkan pantauan Anda di lokasi wisata tersebut saat itu, bagaimana dengan upaya persiapan yang dilakukan oleh pengelola wisata menyambut pembukaan objek wisata ini lagi? Oke, dapat kami kabarkan pantauan kita di lapangan kemarin bahwa objek wisata ini karena sudah cukup lama terbengkalai ya, hampir kurang lebih selama 2 tahun. Kemarin pihak pengelola wisata bersama dengan kelompok-kelompok yang masyarakat sadar wisata telah mempersiapkan segala persiapan mulai dari membangun kembali gazebo yang telah rusak dan juga areal yang selama ini spot-spot foto yang sudah lama rusak diperbaiki kembali seperti itu. Oke, lalu setelah buka nantinya bagaimana dengan upaya pengelola untuk mendatangkan pengunjung agar mau datang ke objek wisata ini? Dapat kami kabarkan bahwa objek wisata Desa Tematik Sri Mulyo ini merupakan juara ketiga ya, anugerah desa wisata seluruh Indonesia pada tahun 2019 lalu. Namun karena COVID akhirnya sempat ditutup. Dan saat itu mendapat penghargaan itu karena di tempat ini beberapa kali diselenggarakan festival wisata ya. Festival wisata dalam artian seluruh peralatan-peralatan yang digunakan menggunakan tema tempo dulu atau lebih istilahnya dikenal dengan zaman-zaman dulu ya. Kemudian dari pihak kementerian juga dan dari pemerintah, dari pihak Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan juga sempat berkunjung dan melihat keindahan wisata tersebut. Nah, untuk meramaikannya kembali, dari pihak pengelola wisata kemarin sudah menyepakati dan sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Musirawas bahwa objek wisata tersebut akan diramaikan dengan cara menggelar beberapa acara ya. Salah satunya festival wayang orang yang akan ditempatkan di tempat tersebut dan juga festival-festival lainnya. Sehingga yang selama ini orang mengenalnya tertutup bisa dibuka ataupun sudah dibuka kembali untuk umum seperti itu. Baik, Tribuners, rekan Eko juga sudah sempat berbincang dengan Yudi selaku Ketua Pogdarwis terkait wisata satu ini. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Teman-teman, artinya gini, rasa kasihan teman-teman itu dengan masyarakat desa, pemuda desa yang banyak banyak di hal-hal negatif, artinya dalam bentuk kenakalan remaja. Maka dari situ kita dengan Karang Taruna membuka lahan tidur itu di 2019 awal, itu di bulan 1 itu kita mulai gotong royong buka wisata ini dengan tujuan yang tadi yang dulunya desa ini banyak hal negatif menjadikan sebuah hal positif. Itu tujuan utamanya, itu artinya mengentaskan kenakalan remaja dan lain sebagainya gitu. Kalau kita awalnya dulu hanya wisata di bawah, di sektor bawah, kemudian
lanjut ke perkebunan kopi. Dulu kita mau ngolah kopi berangkat dari Karangtaruna teman-teman semua. Sampai sekarang ini kita buka di 2019 akhir, itu kita buka sampai dipaksa tutup karena kita ada wabah di Indonesia, termasuk terdampak wabah pandemi COVID-19, akhirnya kita tutup waktu 2020. Jadi itu total sudah berapa lama itu? Kalau kita pembukaan di sini sudah dari awal buka itu 1,5 tahun. 1,5 tahun. Kemudian ada wabah, akhirnya tutup. Karena tutup itu teman-teman pengelola itu kita berdayakan ke sektor ekonomi kreatif. Jadi sebagian yang nunggu di sini hanya 1-2 itu ada. Kami masih akan kembali dengan kabar menarik lainnya, Tribuners. Seusai jeda berikut, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arizky di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arizky di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arizky di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu.
Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Kembali di live update, kita menuju informasi berikutnya, datang dari Sulawesi Tenggara. Sejumlah warga di Kabupaten Konawe menggelar unjuk pagelaran budaya tarian di jalan raya. Terlihat pula beberapa pemuda menggunakan pakaian adat. Pagelaran budaya tarian itu dilakukan di Simpang Kelurahan Latoma dan Arombu, Kecamatan Unaha. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan Armanto Sepu, jurnalis Tribun News Ultra yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Arman. Halo rekan Dea. Oke, apa sebenarnya kegiatan apa yang mendasari kegiatan unjuk pagelaran budaya ini dilakukan di Konawe? Ya, baik rekan Dea. Menurut informasi yang kami peroleh dari kelompok masyarakat yang melakukan aksi bahwa unjuk rasa ini dilakukan karena beberapa waktu lalu ada beberapa oknum dari kepolisian yang datang dan membubarkan kegiatan
Hari Lulo di suatu acara, tepatnya di Kelurahan Latoma. Dan kejadian itu terjadi sekira 2 minggu yang lalu. Demikian rekan Dea. Oke, Arman. Lalu bagaimana respon dari pihak kepolisian Resor Konawe sendiri terkait adanya unjuk rasa yang dikemas ya ini berarti dengan memperlihatkan pagelaran kebudayaan seperti ini? Ya, kemarin Kepala Kepolisian Resor Konawe diwakili oleh Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Konawe, yakni AKP Sri Endang Fajar Ningsi, menuturkan bahwa pihaknya menegaskan jika tidak ada pembubaran tarian lulo dalam suatu hajatan, selama pelaksanaan tarian lulo itu tidak mengarah ke unsur tindak pidana, misalnya mungkin sajam, kemudian minuman-minuman keras. Nah, yang dikatakan Kepala Satuan Lalu Lintas itu sesuai dengan bahwa harus setiap juga acara yang digelar oleh masyarakat harus dilakukan dengan izin baik dari Polsek maupun Polres, yakni izin keramaian. Demikian rekan Dea. Oke, lalu bagaimana dengan respons dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Konawe sendiri terkait hal ini? Ya, dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe sendiri yang dikatakan oleh Kepala Dinas, yakni Dr. Suryadi, beliau sepakat dengan apa yang dinyatakan oleh Kasatlantas Polres Konawe bahwa menurut beliau aparat kepolisian tidak ada maksud untuk membubarkan daripada acara tarian lulo dalam suatu hajatan. Karena menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe, instrumen kebudayaan itu dijamin oleh undang-undang, sehingga aparat kepolisian tidak mungkin untuk melakukan pembubaran dalam suatu acara. Demikian rekan Dea. Oke, Arman, di mana saja para peserta aksi unjuk rasa ini melakukan aksinya, di titik mana saja dan juga siapa saja yang terlibat dalam unjuk rasa ini? Baik, Tribuners, untuk kami informasikan bahwa unjuk pagelaran budaya yang dilakukan oleh kelompok masyarakat kemarin, yang pertama itu di titik simpang Unaha dan Kelurahan Latoma. Awal mula masa ini melakukan pagelaran di simpang ini, kemudian masa bergerak menuju ke simpang lalu lintas, pos lalu lintas Satuan Lalu Lintas Polres Konawe. Rencana sebelumnya kelompok massa ini akan melakukan juga unjuk rasa di Polres Konawe dan menemui ke Polres Konawe. Namun karena kemarin sempat berdialog dengan Kasatlantas Polres Konawe beserta dengan Kepala Dinas Polres Konawe, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe di simpang Pos Lantas itu, masa aksi kemudian mengurungkan niatnya dengan jaminan bahwa ke depan lagi tidak ada upaya pembubaran acara tarian lulo selama itu tidak bertentangan dengan baik itu protokol kesehatan maupun tindak pidana lainnya. Demikian rekan Dea. Baik, Tribuners, rekan Arman juga sudah sempat melakukan wawancara bersama koordinator lapangan aksi ini dan juga Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Konawe serta Kasatlantas Polres Konawe. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Ini aksinya terkait apa? Jadi aksi kami pada hari ini adalah terkait masalah tarian budaya, apalagi yaitu tarian lulo. Yang jadi substansi permasalahan di sini adalah pelarangan lulo yang dilakukan di Kecamatan Unaha yang dilakukan langsung oleh Kapolsek Unaha dan dua aturannya dan langsung membubarkan beberapa acara yang ada di Kecamatan Unaha. Dan sementara yang kita ketahui seperti KPKP yang ada di Unaha ini masih berjalan, seperti turnamen yang ada berjalan masih diberikan izin dan tidak pernah dibubarkan, tetapi budaya yang kita laksanakan itulah yang dibubarkan dan sampai belum diberikan ancaman kepada yang punya pesta dan yang punya elektron akan diproses. Di mana itu? Nah, kalau waktu 2 minggu yang lalu kita sedang melaksanakan dulu di Kelurahan Latoma, mereka kami dibubarkan. Kapolsek sendiri yang datang dan di Kelurahan Pembuasa bahwasannya ada penyampaian dari pemain elektron, mereka juga dibubarkan. Harapannya? Jadi harapan kami kepada masyarakat dan kepada penegak tidak akan
membubarkan kegiatan dulu. Rekan-rekan perlu tahu bahwa setiap pulau yang ada di wilayah Manado ini tidak pernah ada yang dibubarkan tanpa adanya hal-hal yang memicu tindak pidana lain. Apa itu yang memicu tindak pidana lain? Apabila ditemukan pada acara pesta, ada minuman, ada tajam di dalamnya, dan saat ini kita sudah sangat operasi tingkat anuan penyakit masyarakat dalam kategori miras dan hal itu. Kita perlu sadari bahwa tidak ada yang pernah membubarkan acara umum. Saya ini orang Polaki juga, saya dari Polsek, Amal dari Wawotobi. Kita putra daerah. Provinsi kita saja yang beda. Saya polisi, rekan-rekan. Kita sepakat bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman aparat itu bukan mau membubarkan atau melarang pemajuan yang namanya instrumen budaya kita. Bukan hanya lulo, itu kita sepakat. Karena di Undang-Undang Nomor 5 di tahun 2017 itu jelas tentang pemajuan kebudayaan. Semua instrumen budaya, kearifan lokal itu kita akan pelihara, kita akan lestarikan, dan kita akan majukan. Itu kita sepakat. Sehingga saya yakin dan percaya, kita satu keyakinan. Tanah longsor terjadi di Jalan Lintas Tengah atau Jalan Lintas Sekayu Lubuk Linggau, tepatnya di Desa Sukarami, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Muba. Bencana ini membuat jalan lintas tersebut pun menyempit. Spanduk peringatan pun dipasang untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari sripogo.com. Ada Fajri Romadoni yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Fajri. Halo rekan Fajri. Iya. Halo rekan Dea. Bagaimana kondisi terkini dari jalan tersebut pasca tanah longsor berdasarkan pantauan Anda? Baik, terima kasih rekan Dea. Kondisi jalan lintas timur Sekayu Lubuk Linggau tersebut saat ini hanya tersisa satu arah, berarti kurang lebih hanya tersisa 3 meter untuk jalan tersebut. Oleh karena itu, pengemudi yang melintas pada jalan lintas tersebut diharapkan berhati-hati, mengingat kondisi jalan yang semakin sempit, Dea. Oke, lalu bagaimana dengan upaya dari pihak Satlantas Polres Muba sendiri dalam menangani kendaraan yang melintas? Lantaran juga ini jalannya tinggal satu arah saja. Terima kasih rekan Dea. Satlantas Polres Musi Banyuasin sendiri sudah menerjunkan sejumlah anggota untuk mengatur arus lalu lintas pada jalan lintas tersebut. Selain itu, pihaknya pun telah memasang sejumlah spanduk dan peringatan jelang beberapa kilometer. Pihaknya juga pun telah berkoordinasi dengan Balai Besar Jalan untuk meminta solusi agar jalan tersebut segera diperbaiki. Dea. Oke, lantas bagaimana, apakah ada imbauan dari pihak Polres Muba sendiri agar pengendara bisa berhati-hati untuk melintas di jalan tersebut? Terima kasih rekan Dea. Satlantas Polres Muba sendiri menghimbau untuk pengendara yang ingin melintasi jalan lintas Sekayu Lubuk Linggau tersebut untuk lebih berhati-hati. Sementara ini jalan masih satu arah. Seandainya ada pengendara yang dari arah Lubuk Linggau bisa memutar dari kabupaten sebelumnya, dan juga dari Palembang juga bisa memutar dari kota Palembang untuk menuju ke arah Linggau, Dea. Baik, Tribuners, rekan jurnalis kami juga sudah sempat melakukan wawancara terkait kejadian ini bersama Kasat Lantas Polres Muba. AKP Sandi Putra berikut kami tampilkan selengkapnya. Baik, dapat kami jelaskan tentang kondisi jalan yang longsor tadi malam, mengingat curah hujan yang dari arah Lubuk Linggau, jadi terjadilah kelongsoran. Sampai saat ini jalan yang longsor tersebut masih dalam tahap perbaikan. Kemudian jalan yang bisa dilalui itu sekitar 3 meter, jadi mobil-mobil besar kami sarankan untuk tidak melewati jalan bypass untuk tembus ke Lubuk Linggau dari arah Palembang. Kemudian upaya kita sekarang? Upaya kami saat ini selalu berkoordinasi dengan Balai Besar Jalan Nasional untuk mereka segera memperbaiki daripada jalan yang longsor tersebut untuk mendatangkan kompek, kemudian bisa dilaksanakan penebalan jalan ke arah sebelah kanan kalau dari arah Palembang menuju Lubuk Linggau.
Kemudian kemungkinan kalau masih tetap lambat diperbaiki, ini dampaknya apa kemudian pada pengendara utama? Kemungkinan besar kalau ini lambat diperbaiki, ini akan menghambat aktivitas masyarakat baik dari Lubuk Linggau menuju Palembang ataupun sebaliknya. Karena jalan tersebut longsornya cukup dalam, hampir radius 5 meter di sebelah kiri, kemudian di sebelah kanan juga kedalaman 1,5 meter. Jadi harus benar-benar disikapi dengan cepat supaya transportasi masyarakat tidak terganggu. Kalau sampai saat ini kita sudah memasang himbauan dan spanduk-spanduk yang sudah banyak dipasang oleh anggota ya, supaya. Beralih ke informasi berikutnya. Pemerintah Kota Bandar Lampung segera membuka kembali wisata Taman UMKM Bung Karno. Lokasinya berada di ruas Jalan Gatot Subroto, Bandar Lampung, nantinya akan diisi oleh ratusan pelaku UMKM. Selain taman, di sana juga diletakkan Monumen Insinyur Soekarno. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan Vincentius Somaferer, jurnalis dari Tribun Lampung yang kini siap dengan informasi lengkapnya. Halo Soma. Ya, halo rekan. Rekan Soma, bisa Anda informasikan terkait kapan pastinya wisata Taman UMKM Bung Karno ini mulai dibuka? Iya, Taman UMKM Bung Karno di Bandar Lampung akan beroperasi 2 kali dalam sepekan. Sistemnya hampir menyerupai Car Free Day di sejumlah kota-kota besar, yakni di akhir pekan atau di penghujung pekan, yakni di hari Sabtu dan hari Minggu. Untuk waktunya sekira pukul 6 pagi sampai 11 siang. Di mana Taman UMKM tersebut diresmikan kemarin tepatnya, gitu kan dia. Oke, lantas tujuan dari dihadirkannya wisata Taman UMKM Bung Karno ini apa? Ya, Taman UMKM Bung Karno ini merupakan langkah pemerintah setempat guna mendobrak geliat dari pelaku-pelaku UMKM, di mana memang pada 2 tahun terakhir mereka untuk bergeliat masih banyak yang terkendala akibat diharuskannya untuk menerapkan protokol-protokol kesehatan dan anjuran pemerintah lain. Selain itu juga Taman Wisata UMKM ini juga diharap oleh pemerintah setempat untuk menjadi salah satu sentra kuliner guna untuk memancing para pendatang-pendatang yang akan mengunjungi kota setempat. Seperti itu. Oke, lantas berdasarkan pantauan Anda sempat mengunjungi lokasi Taman UMKM Bung Karno ini, bisa Anda gambarkan bagaimana patung Bung Karno yang ada di sana, Soma? Iya, di Bandar Lampung patung Bung Karno lebih menyerupai bentuk dari sikap berdoa di mana ia berdiri dengan tangannya yang menyembah. Menurut filosofi wali kota setempat yang juga merupakan kader PDIP, selain karena pendirian patung merupakan mandat dari partai, patung tersebut juga diharap guna untuk mengingatkan masyarakat setempat guna pentingnya beribadah, khususnya untuk mengakhiri masa-masa pandemi sekarang ini. Ya, baik, terima kasih rekan Vincentius Somaferer melaporkan dari Bandar Lampung. Selamat kembali bertugas. Kalau untuk makna patung sendiri seperti apa sih, Bu Ali? Patung ini lagi berdoa karena Mbak Soekarno mendoakan Bandar Lampung, Provinsi Lampung dan Indonesia, mudah-mudahan kita bisa menjalankan tugas, menjalankan amanah sesuai dengan harapan. Apalagi Bu Mega tadi pesan sebagai pimpinan kita bisa mengayomi masyarakat. Insya Allah Kota Bandar Lampung, pemerintah Kota Bandar Lampung selalu memberikan yang terbaik untuk masyarakat Kota Bandar Lampung. Apalagi Pak Sekjen dari DPD selalu memberikan motivasi kepada kita, khususnya Kota Bandar Lampung, untuk peningkatan silaturahim, gotong royong, juga memberikan yang terbaik juga untuk masyarakat. Ada yang lain? Permintaan Ibu Ketua Umum untuk menjadikan sekretariat DPD, DPC untuk sebagai ruang pameran UMKM, gimana Pak? Bisa boleh. Kan itu juga selain melakukan aktivitas organisasi kita partai ya, juga bagian dari penampungan aspirasi rakyat pembangunan. Terima kasih Bu Ali.
Dari Lampung kita beralih ke Riau, Tribuners. Banjir yang disebabkan hujan lebat yang melanda kota Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, tidak hanya membuat masyarakat sulit beraktivitas. Satwa liar jenis ular juga terusik dari habitatnya sehingga masuk ke rumah warga. Seperti yang terjadi di komplek perumahan di Jalan Akasia, Gang Ramin, Kecamatan Pangkalan Kerinci. Satu di antara rumah warga di sana dimasuki ular sanca sepanjang hampir 6 meter. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Pekanbaru, ada Johannes Tanjung yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Johannes. Halo Dea dan Tribuners. Ya, bisa Anda ceritakan kronologi dari temuan ular piton atau sanca ini ya tadi disebutkan, dan bagaimana juga proses evakuasi yang cukup menyulitkan? Baik Dea, selama 2 pekan terakhir, Kabupaten Pelalawan, khususnya Kota Pangkalan Kerinci, dilanda oleh hujan deras dan curah hujan yang cukup tinggi hingga mengakibatkan banjir serta genangan air di berbagai lokasi, termasuk di Kota Pangkalan Kerinci. Salah satunya ada di perumahan di Jalan Akasia, Gang Ramin, tepatnya pada hari Rabu dini hari yang lalu, tanggal 27 Oktober, seekor ular sanca berukur hampir 6 meter masuk ke atap rumah warga. Hal itu diketahui ketika pemilik rumah membuka pintu belakangnya dan mendapati seekor ular yang sudah bertengger di atas rumahnya. Alhasil melalui informasi yang didapatkan itu, warga tersebut menghubungi petugas damkar yang ada di markasnya dan untuk datang ke rumahnya. Alhasil 6 orang petugas damkar, personil damkar yang menggunakan alat dan pakaian safety khusus mengevakuasi ular tersebut dari atap rumah warga. Proses evakuasi berlangsung selama 30 menit hingga sempat melilit tangan daripada salah satu personil daripada petugas damkar. Demikian, Dea. Oke, setelah berhasil dievakuasi ular sanca sepanjang hampir 6 meter ini, bagaimana selanjutnya yang dilakukan oleh pihak yang mengevakuasi ini? Apakah dilepas liarkan atau bagaimana? Baik, setelah petugas damkar berhasil menangkap ular tersebut dan memasukkannya ke dalam karung, kemudian membawa ke markas daripada Satpol PP dan Damkar. Selanjutnya petugas Satpol PP dan Damkar melakukan lepas liar terhadap satwa ular piton sepanjang 6 meter ini ke lokasi yang aman dan jauh dari permukiman penduduk. Hal ini sudah biasa dilakukan oleh petugas Damkar ketika mengevakuasi atau mengamankan seekor ular yang sampai masuk ke rumah warga di Kabupaten Pelalawan, khususnya di Kota Pangkalan Kerinci. Demikian, Dea. Oke, rekan Johannes, apakah petugas sempat menyampaikan imbauan mereka terkait akan bahayanya nantinya binatang buas ataupun yang berbahaya saat banjir yang mulai terjadi di Pelalawan ini? Baik, sampai saat ini petugas ataupun personil dari Satpol PP dan Damkar serta Pemkab Pelalawan mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu waspada pada saat musim hujan saat ini. Karena ketika curah hujan tinggi mengakibatkan banjir, tentu banyak satwa liar ataupun binatang-binatang buas yang keluar dari habitatnya karena terganggu dengan banjir. Seperti yang terjadi pada hari Rabu yang lalu hingga seekor ular piton keluar dari sarangnya sampai ke atap rumah warga. Hal-hal tersebut bakal akan terjadi ke depannya, sehingga masyarakat diminta waspada dan selalu memantau kondisi sekitarnya. Dan apabila ditemukan hal serupa ke depan, untuk segera menghubungi petugas damkar ke nomor kontak call center yang tersedia. Demikian, Dia. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Pekanbaru, Johannes Tanjung melaporkan dari Pelalawan. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Kondisi cold storage dan pabrik es milik pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara memprihatinkan. Padahal miliaran rupiah telah dikeluarkan pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah untuk membangun kedua gedung dan mesin ini. Kawasan bangunannya pun juga terpantau sudah ditumbuhi pohon liar, sedangkan mesin pendingin dan pembuatan es tidak lagi terawat. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan wartawan dari Tribun Manado, Rul Mantik yang akan menyampaikan laporan. Halo rekan Rul. Selamat sore rekan Dia. Oke, bisa Anda informasikan sebenarnya dinas mana ini yang seharusnya bertanggung jawab mengelola pabrik es dan cold storage ini? Ya, terima kasih rekan Dia. Jadi ada dua bangunan di lokasi itu. Yang pertama cold storage dan yang kedua pabrik es.
Kedua bangunan itu berdiri berdampingan dan dibangun hampir bersamaan. Nah, masing-masing gedung itu, yang pertama untuk pabrik es itu, yang bertanggung jawab dengan pabrik es adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian, sedangkan yang bertanggung jawab pada cold storage itu adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Minahasa Selatan. Namun sejak dibangun pada tahun 2014 lalu dan pabrik es itu pada tahun 2015 hingga saat ini tidak dimanfaatkan lagi dan sudah terkesan ditelantarkan. Demikian rekan Dea. Oke, Rul. Informasinya anggaran miliaran rupiah tadi dikeluarkan pemerintah pusat maupun daerah untuk membangun gedung dan juga mesin tersebut. Apakah benar dan berapa miliaran rupiah itu tepatnya? Iya, baik. Jadi untuk pabrik es itu pemerintah pusat mengeluarkan anggaran sekitar 2,1 miliar dan pemerintah daerah mengeluarkan sekitar 300 juta. Jadi ada dana sharing antara pemerintah daerah di dalam APBD. Nah, sementara untuk anggaran cold storage hingga saat ini belum diketahui berapa jumlahnya karena sudah beberapa kali kami pergi ke kantornya Dinas Kelautan dan Perikanan, kepala dinasnya tidak ada. Sementara pegawai yang lain ketika ditanya mereka mengatakan mereka tidak tahu sebab bangunan itu sudah lama dibangun dan mereka belum bertugas di situ. Demikian rekan Dea. Baik, oke. Berdasarkan informasi yang Anda himpun, Rul, apa sebenarnya tujuan awal pembangunan pabrik es dan cold storage ini? Dan apakah juga sebelumnya sempat dimanfaatkan sebelum terbengkalai seperti ini? Iya, baik. Jadi cold storage dan pabrik es ini dibangun sebenarnya bertujuan untuk membantu nelayan di Kabupaten Minahasa Selatan. Sebab ada ratusan kapal nelayan yang beroperasi di Kabupaten Minahasa Selatan dan pelabuhannya hanya dekat dengan cold storage dan pabrik es. Nah, jadi tujuannya sebenarnya untuk membantu para nelayan mendapatkan es dan juga menyiapkan fasilitas penyimpanan ikan mereka jika ikan mereka belum langsung dijual. Jadi ada fasilitas cold storage, ada fasilitas pabrik es itu digunakan atau dimanfaatkan untuk menyediakan es bagi nelayan yang akan melaut supaya ikan yang mereka peroleh itu tidak akan rusak ketika mereka melaut selama 1 sampai 2 hari. Nah, demikian rekan Dea. Oke, lalu apakah ini pabrik ini sudah sempat digunakan, Rul? Iya, memang pernah sempat digunakan. Informasi yang kami terima itu pernah dimanfaatkan oleh salah satu koperasi di Kabupaten Minahasa Selatan. Tapi yang mereka operasikan hanya pabrik es. Nah, operasi mereka hanya berjalan sekitar 3 bulan. Namun ketika mereka mau membayar listrik, karena biaya listriknya cukup besar, mereka tidak mampu lagi membayar listrik, jadi operasi langsung berhenti. Hanya dalam waktu operasi cuma 3 bulan. Nah, setelah itu ditelantarkan sejak tahun 2015 hingga saat ini. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan wartawan dari Tribun Manado, Rul Mantik melaporkan dari Minahasa Selatan. Selamat bertugas kembali. Ya, terima kasih Dea. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Jangan lupa saksikan live update selanjutnya di seluruh kanal media Tribun Network. Dan lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!